Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan berkenaan tentang 300 dosa yang diremehkan oleh kaum muslimah. Memasuki dosa yang ke-25 yang disebutkan oleh penulis kitab. Yang beliau sebutkan sebagai dosa yang ke-25 adalah at-tanaji. Dan yang dimaksud dengan at-tanaji adalah berbisik-bisik atau berbicara dengan suara yang sangat pelan dengan saudaranya yang lain. Ma'a ukhra, berbisik-bisik dengan muslimah yang lainnya, fi hudurits tsalitsah, sedangkan ada muslimah yang ketiga di sisi mereka. Tentunya hukum ini tidak hanya berlaku khusus bagi kaum muslimah, tapi juga berbisik-bisik berdua saja ketika ada orang yang ketiga. Ini pun berlaku untuk kaum muslimin atau untuk para lelaki. Asy-Syaikh mengatakan idza kanat al-mar'atu ma'aha imra'atani, ketika seorang wanita dia bersama dua orang wanita yang lainnya, fala tatahaddath, kata beliau, maka hendaknya dia tidak berbicara ma'a ihdahunna, hanya dengan salah seorang dari kedua wanita tersebut, wa tatrukul ukhra, dan kemudian meninggalkan saudarinya yang lainnya. Lianna dzalika, karena perkara itu, kata beliau, bitta'kid yu'limuha
wa yudayiquha. Karena jika seorang muslimah melakukan perbuatan tersebut, maka dengan sangat meyakinkan perkara tersebut pasti akan menyakiti dirinya dan kemudian membuat hatinya terasa sempit karena kesedihan. Wa hadza ma naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anhu. Dan ini adalah perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan termasuk di dalamnya berbicara dengan bahasa yang lain yang tidak difahami oleh orang ketiga, meskipun tidak berbisik-bisik. Maka ini pun termasuk ke dalam keumuman larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad akhrajal Imam Al-Bukhari Muhammad ibn Ismail wa Muslim ibn Hajjaj rahimahumullahu ta'ala fi kitab as-salam, di dalam kitab as-salam, babi tahrimi munajatil itsnaini duna tsalits. Di dalam kitab sahih mereka berdua, di dalam kitab yang berbicara tentang atau hadis-hadis yang berbicara tentang salam, maka ada satu bab yang dibuat oleh keduanya dalam kitab masing-masing yang berjudul tahrim, diharamkannya munajatil itsnaini, berbisik-bisiknya dua orang atau berbicara hanya berdua saja, dunas tsalits, ketika ada orang ketiga di sisi mereka. Dikatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, idza kanu thalathatan, jika ada 3 orang hamba Allah Subhanahu wa taala, hanya tiga orang, fala yatanajasnani duna tsalits, maka 2 orang di antara mereka tidak boleh tanaji, mereka tidak boleh ngobrol hanya berdua tanpa menyertakan orang yang ketiga. Dan jelas sekali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat yang lainnya, masih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan alasan kenapa tidak boleh berbisik-bisik hanya berdua atau berbicara hanya berdua. Dan kemudian apa yang harus dilakukan sebagai solusinya. Dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza kuntum tsalatsa, jika kalian itu berjumlah 3 orang, fala yatanajasnani dunal akhar, maka 2 orang di antara kalian tidak boleh berbicara hanya berdua saja tanpa menyertakan yang ketiga.
Kalaupun masih tetap mau melakukannya, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta takhtalitu bin nas. Kecuali atau sampai kalian kemudian berkerumun dengan manusia yang lainnya. Pergi meninggalkan yang ketiga, kemudian berkerumun dengan orang lain. Meskipun berbicara hanya berdua. Kalau tetap ingin berbicara berdua. Tapi kalau hanya 3 orang, maka sekali-kali seseorang tidak boleh kemudian berbicara hanya berdua. Kalau ingin berbicara, maka ketiga-tiganya harus berbicara satu sama lain. Apa alasannya? Kenapa harus begitu? Kata Nabi, min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Karena jika 2 orang ini berbicara tanpa mengajak orang yang ketiga, maka ini akan membuat dirinya sedih. Dan itu yang kita rasakan. Ketika kita bertiga, yang 2 berbicara tanpa menyertakan diri kita, maka kesedihan yang muncul. Merasa tidak dihargai, merasa direndahkan bisa jadi, dan seterusnya. Menganggap atau merasa tidak dianggap penting. Maka Islam menjaga kemungkinan tersebut. Tapi ada adab yang lain. Ketika kita melihat 2 orang sedang berbicara satu sama lain, kemudian barulah datang orang yang ketiga, maka orang ketiga ini tidak boleh ikut campur. Tidak boleh nyela di tengah-tengah. Ini kebiasaan buruk kita. Lagi ngobrolin apa nih? Nah itu. Betul tidak? Itu menyelisihi sunnah dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan bagi 2 orang yang sedang berbicara ini, mereka punya hak untuk tidak menjawab perkataan orang yang ketiga. Jadi seperti tidak nganggap begitu, seperti tidak dianggap, itu hak mereka dan itu dibenarkan oleh syariat. Ini pun harus diperhatikan. Karena banyak di antara kita yang nggak paham ini. Ya, sudah pada belajar Islam, tapi untuk yang satu ini sedikit orang yang paham. Ini berdua sedang ngobrol, kemudian kita masuk di tengah-tengah. Ini menyelisih sunnah. Dan ini tidak berakhlak. Ini bukan akhlak Islam. Dan kalau kemudian orang berdua ini tidak menanggapi perkataannya, jangan dianggap tidak punya akhlak. Justru itu diizinkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam beberapa riwayat disebutkan beliau sedang ceramah sama sahabatnya. Kemudian ada yang tiba-tiba mengatakan, mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah? Dijawab atau tidak? Enggak. Selesai Rasul berbicara, baru Rasul mencari orang yang bertanya tadi. Aina sa'il, mana yang bertanya tadi? Begitulah adab dan akhlaknya. Kalau kemudian jumlahnya lebih dari 3 orang, seperti 4 dan seterusnya, maka 2 orang ini diizinkan untuk saling berbisik-bisik. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Al-Imam Bukhari, tapi dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, itu disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa itu diizinkan. Kemudian ahibati fillah wa akhwati fiddin, Asy-Syaikh kemudian berpindah kepada dosa yang berikutnya. Dosa yang ke-26. Dosa yang banyak dilakukan oleh hamba-hamba Allah, baik laki-laki ataupun perempuan.
Beliau mengatakan al-hajru wal khisamu fauqa thalathati ayyam duna sababin syar'iyyin. Melakukan hajar. Dan seringkali kata hajar ini diterjemahkan dengan kata pemboikotan. Jadi memutuskan hubungan dengan saudaranya sementara. Bukan selamanya, karena orang mukmin diharamkan oleh Allah untuk memusuhi saudaranya selamanya di dunia ini. Tapi jika dalam jangka waktu yang dibenarkan, maka tidak ada masalah. Tapi jika lebih dari batas waktu itu, maka dia berubah dari perkara yang hukumnya mubah atau bisa jadi dianjurkan, memutuskan hubungan itu terkadang dianjurkan jika ada maslahatnya. Tapi kalau lebih kemudian tanpa ada maslahat, tanpa ada faidah, maka dia berubah menjadi dosa besar. Jadi dosa besar. Khisam kemudian, dosa yang lainnya adalah khisam, bermusuhan. Dan orang yang bermusuhan ini seringkali kemudian menimbulkan kezaliman. Orang bisa jadi ketika musuhan tidak hajar, tidak memboikot, tapi kemudian dia menzalimi saudaranya. Dan karena permusuhan kemudian zalim, maka ini menjadi dosa besar. Duna fauqa thalathati ayyam, di atas 3 hari. Di atas 3 hari. Karena batasan periode atau jangka waktu bolehnya seseorang memboikot, bolehnya seseorang kemudian bermusuhan sesama muslim, itu 3 hari yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Atau nanti juga kita akan menjumpai kalau dilihat ada maslahat yang lebih besar jika lebih dari 3 hari, maka itu pun diizinkan, seperti ketika Nabi Muhammad SAW memboikot 3 sahabatnya yang tidak ikut perang bersama Rasulullah SAW. Berapa hari? 50 hari. Dan batasan waktu ini diserahkan kepada hakim, kepada ulama yang menilai maslahatnya ada atau tidak. Lebih dari 3 hari. Tapi yang sering terjadi kemudian, permusuhan ini tanpa batas. Tanpa batasan waktu dan tanpa adanya batasan perilaku kemudian. Akhirnya melampaui batas. Melakukan kezaliman di atas kezaliman. Dan ini dosa. Tapi sering tidak dianggap sebagai dosa. Banyak di antara kita yang bisa tidur tenang, hidup tenang, makan tenang. Padahal dia sedang bermusuhan dengan saudaranya. Asy-Syaikh mengatakan min khutuwati syaitan, di antara jalan-jalan syaitan. Yakni di antara tipu dayanya syaitan. Ihdatsul qati'ati bainal muslimin. Memunculkan adanya permusuhan. Memutuskan hubungan di antara orang-orang, di antara orang-orang apa?
Muslim. Adapun sama orang kafir, memang harus musuhan atau tidak sih sebetulnya? Hah? Memusuhi orang kafir itu harus atau tidak? Harus. Harus. Permusuhan kita dengan orang kafir itu terus menerus. Itu dulu yang harus difahami. Hanya saja permusuhan kita tidak boleh membuat kita kemudian zalim kepada mereka. Terus apa alasannya mereka dimusuhi Ustadz? Karena kekufuran mereka. Karena Allah memusuhi mereka dan membenci mereka, maka kita pun sama. Cuman Allah sendiri yang kemudian mengharamkan kita berbuat zalim kepada mereka. Kan yang sering difikirkan sama kita itu, kalau kita musuh berarti kita boleh menyakiti. Enggak. Kata siapa? Kata siapa harus begitu? Enggak. Makanya Nabi bilang, permusuhan itu kenapa diharamkan? Karena dia akan menimbulkan kezaliman. Ini masalahnya. Tapi kalau seseorang kemudian bermusuhan dan menahan dirinya dari berbuat zalim, bukan berarti benar, tapi ini lebih baik. Paham maksudnya? Jadi bisa jadi orang musuhan tapi tidak zalim. Mungkin. Seperti permusuhan pertikaian yang terjadi pada sebagian para sahabat misalkan. Mereka tidak cocok, tidak akur. Tapi mereka tetap bertegur sapa dan tidak mau berbuat zalim kepada saudaranya. Itu yang harusnya kita contoh itu. Karena kita nggak bisa mengelak dari permusuhan. Bisa ngelak nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau nggak kita yang zalim, saudara kita yang zalim. Terkadang harus terjadi, terkadang. Tapi bukan berarti kemudian kita berbuat zalim sama saudara kita. Kalau dia salam kita nggak jawab salamnya. Kalau papasan masing-masing membuang muka, ini nggak boleh dalam Islam. Dan yang lebih baik dari itu apa? Orang-orang yang bermusuhan kemudian membuang permusuhan yang ada di dalam dada mereka. Itu yang terbaik di antara dua orang muslim yang saling bermusuhan. Nah syaitan memang terus menerus berusaha melakukan itu. Oh permainan syaitan itu luar biasa. Permainan syaitan itu luar biasa. Nabi Muhammad SAW itu bersabda supaya kita paham jemaah, supaya kita paham. Ya, nggak ada di dalam kitabnya. Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti ini. Inna syaitan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Syaitan itu sudah putus asa untuk membuat orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang sholat di jazirah Arab itu untuk kembali menyembah dirinya. Dengan kata lain membuat mereka kufur itu sudah putus asa mereka. Setan putus asa. Akan tetapi kata Nabi, walakin fit tahrishi bainahum. Akan tetapi kemudian yang dilakukan oleh syaitan untuk menghancurkan, meluluh lantakkan barisan kaum muslimin, itu adalah dengan menimpakan atau memicu, memulai permusuhan di antara mereka. Mungkin syaitan gak ngajak kita nyembah berhala. Tapi yang pasti dari apa yang akan dilakukan oleh syaitan adalah selalu memicu permusuhan dan itu yang selalu terjadi. Namun orang-orang muslimnya nggak sadar. Ada bibit-bibit permusuhan bukan dihilangkan tapi di apa? Disirami dengan air agar dia tumbuh sempurna.
Iya, coba lihat kaum muslimin ini bukan yang menjadi perbuatan mereka yang paling banyak itu adalah permusuhan. Apapun alasan mereka. Apapun alasan mereka. Karena itu senjatanya syaitan. Wa katsirun kata Syekh, ulaika alladzina yattabi'una khutuwati syaitan. Banyak di antara hamba-hamba Allah kemudian dari kalangan kaum muslimin itu mengikuti syaitan. Fayahjuruna ikhwanahumul muslimina li asbabin ghairi syar'iyyah. Mereka kemudian menghajar, memboikot saudara-saudaranya tanpa sebab-sebab syar'i. Imma li khilafin madiyyin au mauqifin sakhif. Kadang-kadang karena sebab uang, bisnis. Ini sering terjadi. Sering terjadi. Atau bahkan kata Syekh, kadang-kadang karena sebab yang menggelikan, sebab yang membuat orang semestinya tertawa. Jadi untuk sebab yang sepele. Gak jelas bahkan kadang-kadang. Namun kemudian musuhan. Watastamirul qati'atu dahran. Kadang-kadang putus hubungan ini bisa berlangsung 1 tahun. Wa qad yahlifu alla yukallimahu. Bahkan salah seorang dari mereka itu bersumpah tidak mau ngomong sama si fulan. Wa yanzuru alla yadkhula baitahu. Kadang-kadang bernazar, saya tidak akan pernah menginjakkan kaki saya lagi di rumah si fulan. Wa idza ra'ahu fi tariqin, kalau lihat di jalan, a'rada anhu, dia berpaling. Subhanallah, ini gambaran real apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Sudah. Gak mau ngomong, gak mau datang ke rumahnya. Kalau ketemu di jalan berpaling. Wa idza laqiyahu fi majlisin, kalau ketemu di dalam satu majlis. Safaha man qablahu wa man ba'dahu wa takhattahu. Dia salaman dengan orang sebelum musuhnya dan setelah musuhnya. Dan musuhnya ini cuma dilewati saja. Betul nggak? Betul? Kok bisa tepat? Saking banyaknya muslim yang melakukan perbuatan ini. Wa hadza min asbabil wahn fi mujtama'il islami. Ini yang menyebabkan kelemahan di tengah-tengah masyarakat muslim. Oleh karenanya kata Syekh, kana al-hukmu syar'iyyu hasiman. Hukum syariat tentang ini keras. Wal wa'idu syadidan, dan ancamannya pun keras. Gak main-main. Dan saya yakin sebagian dari kita gak pernah sadar bahwa ternyata hukumnya musuhan sama sesama muslim itu kayak gini. Beliau menyebutkan dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, faqad akhraja Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, dengan sanad yang sahih, bisanadin sahih kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, la yahil, tidak halal kata. Kalau Nabi bilang tidak halal berarti hukumnya apa? Haram. Udah nggak ada pilihan lain. Nggak ada kata makruh, nggak ada. Apalagi mubah. Nabi sudah bilang apa? La yahillu artinya tidak halal. Berarti hukumnya haram.
Apa yang tidak halal? Kata Nabi, an yahjura li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memutuskan hubungan dengan saudaranya di atas 3 hari. Jadi kalau mau musuhan itu maksimal berapa hari? 3 hari. Kalau mau musuhan. Berarti boleh musuhan? Bukan. Bukan, jangan. Ini pendalilannya jangan begitu caranya. Tapi kalaupun terjadi, maka maksimal sebelum Allah menimpakan ancaman yang berat kepada dirinya, itu maksimal 3 hari. Musuhan buruk. Tapi Allah masih memberikan ruang 3 hari untuk apa? Untuk islah. Berpikir dan kemudian memperbaiki keadaan. Mungkin kalau hari pertama masih emosi. Tapi paling tidak hari kedua ketika dia sudah mulai reda emosinya, dia berpikir. Hari ketiga semestinya dia memperbaiki permusuhannya. Itu kalau mukmin, kalau muslim yang sebenarnya. Bukan kemudian menjaga permusuhan ini. Yang sering terjadi itu kan. Dan tidak ada satupun di ruangan ini, di masjid ini, saya yakin melainkan pasti punya musuh. Udah. Gak mungkin gak ada. Pasti. Cuman yang jadi masalah, apa yang dia lakukan untuk menghentikan permusuhan ini? Perhatikan apa kata Nabi kemudian. Faman hajara fauqa thalathin famat. Barang siapa dia memutuskan hubungan sampai lebih dari 3 hari dalam satu lafaz 3 malam. Kemudian dia mati. Artinya wafat dalam keadaan bermusuhan. Masih musuhan nih sama orang. Maka ancamannya dari Allah, dakhalan naro, dia akan masuk neraka. Ayo pertahankan permusuhannya. Kalau ingin masuk neraka. Ini nggak pernah muncul di kepala kita ketika kita musuhan. Karena musuhan memutuskan hubungan dengan orang muslim itu dosa besar. Apalagi ngajak orang untuk musuhi saudaranya. Karena ada sebagian muslim, mukmin yang mohon maaf, pengecut. Dia nggak bisa musuhan cuman sendirian. Harus rame-rame. Datang ke sana ngomong begini, datang ke sana ngomong begitu. Ayo terus saja begitu. Dia ingin semua orang memusuhi orang yang dimusuhinya. Ini diantara manusia-manusia yang betul-betul rendah derajatnya di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau musuhan sama orang jangan bawa siapapun. Betul tidak Pak? Betul tidak Pak? Ini kadang-kadang seanak keturunannya dimusuhi. Padahal yang musuhan siapa? Bapaknya. Nasallallahu salamatan afiyah. Ini baru ancaman yang pertama. Baru ancaman yang pertama. Ancaman yang kedua dari Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Bisanadin sahihin. Dengan sanad yang sahih. An Abi Kharrash Al-Aslami. Dari Abu Kharrash Al-Aslami. Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW.
Di mana beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi berkata, man hajara akhahu sanah, barang siapa memutuskan hubungan dengan saudaranya 1 tahun. Ini jelas jauh lebih dari 3 hari, betul? Tapi kalau masuk ke dalam kuota 1 tahun, artinya permusuhannya bulat 1 tahun penuh atau bahkan lebih. Maka kata Nabi Muhammad SAW, fahuwa kasafki damihi. Maka dosa yang didapatkan oleh 2 orang yang bermusuhan ini, itu adalah dosa menumpahkan darah saudaranya. Dosa pembunuhan. Yang diancam sama Allah dalam Al-Quran itu dengan hukuman di neraka, khalidina fiha, disiksa dengan jangka waktu yang sangat lama. Saking lamanya, seakan-akan seperti orang yang kekal di dalamnya. 1 tahun. Dan banyak di antara kaum muslimin bukan hanya 1 tahun, berpuluh-puluh tahun mereka bermusuhan. Dan tidak pernah berdamai. Kenapa bisa begitu? Karena mereka nggak pernah sadar bahwa permusuhan mereka itu dosa yang sangat besar. Dan penyebabnya seringkali perkara remeh, perkara yang nggak ada nilainya sama sekali. Ya, saya mau tanya sama hadirin. Biasanya yang paling sering itu sebabnya apa? Apa? Hutang, betul. Muamalah. Kalau urusannya sama hutang sudah permusuhan sudah. Betul? Selain hutang apa lagi? Tersinggung oleh lidah. Gak sopan dia sama saya. Seenaknya mempermalukan saya dan seterusnya. Betul gak ini? Kesinggung, cuman kesinggung. Iya, cuman. Kemudian mereka memilih untuk masuk ke dalam ancaman Allah dengan bermusuhan. Memilih untuk masuk neraka demi sebuah permusuhan. Memilih untuk dapat dosa pembunuhan karena sebab permusuhan. Dan ini di antara manusia-manusia yang tidak berakal. Aneh ya Allah, aneh. Demi permusuhan yang remeh, dia memilih untuk mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal lagi yang membuat seseorang itu kemudian mempertahankan permusuhannya apa? Gengsi untuk minta maaf. Betul? Betul? Betul. Dan gengsi itu ciri manusia sombong. Jadi menggabungkan dosa di atas dosa. Sudah musuhannya dosa besar. Ketika dia tertahan oleh kesombongannya kemudian untuk memperbaiki hubungan. Maka ini dosanya jauh lebih besar lagi. Kata Syekh, wa yakfi min sayyiatil qati'ah bainal muslimin al-hirmanu min maghfiratillah. Dan cukuplah sebagai salah satu keburukan di antara keburukan-keburukan putusnya hubungan di antara saudara muslim ini. Salah satunya keburukan itu adalah Allah mengharamkan hamba yang bermusuhan itu untuk diampuni oleh Allah. Ya Allah, sudah masuk neraka, sudah seperti dianggap membunuh, dan kemudian Allah pun mengharamkan dirinya untuk diampuni.
dari dosa-dosanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi Muhammad SAW, tu'radu a'malun nasi fi kulli jumu'atin marratain. Amalan manusia itu diajukan kepada Allah, dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat. Setiap satu minggu, dalam satu minggu, 2 hari. Fi kulli jum'atin. Bedakan antara jum'ah dengan jumu'ah. Mimnya didomahkan. Apa bedanya? Kalau jum'ah artinya 1 minggu. Kalau jumu'ah artinya apa? Hari Jumat. Nah, yang dimaksud oleh Nabi ini, setiap minggu itu dihantarkan kepada Allah, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala 2 kali, 2 hari di dalam 1 minggu. Kata Rasulullah SAW, yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Hari Senin dan hari Kamis. Yang menyebabkan atau yang menjadi alasan kemudian kenapa Nabi puasa di 2 hari ini. Alasannya kenapa Nabi puasa di hari Senin sama Kamis? Karena hari itu hari di mana amal soleh itu dihamparkan, diantarkan kepada Allah. Apa yang terjadi kemudian setelah diantarkan sama Allah, dilaporkan sama Allah? Apa yang terjadi? Fayaghfiru likulli 'abdin mu'minin illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan diampuni sama Allah dosa-dosanya. Di hari Senin sama hari Kamis. Dalam lafaz yang lain itu hamba yang tidak menduakan Allah, tidak berbuat syirik. Artinya mukmin sejati, bukan mukmin yang rusak imannya, bukan. Itu pasti diampuni Senin Kamis. Kecuali hamba bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seorang hamba yang dia memiliki permusuhan, ada kebencian dengan atau terhadap saudaranya yang lain. Mereka nggak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, dikatakan, utruku hadaini hatta yafi'a. Tinggalkan 2 manusia ini, tinggalkan 2 hamba ini. Artinya, tidak ada pengampunan bagi mereka. Amal soleh mereka tidak akan dilihat sama Allah sampai mereka berdamai. Dan ini nggak pernah disadari oleh 2 orang muslim yang bermusuhan. Mau sampai kapan kita seperti ini jemaah? Mau sampai kapan? Menjaga permusuhan. Bukan menjaga persatuan atau persaudaraan, tapi menjaga, itu yang lebih sering kita lakukan dibandingkan menjaga persaudaraan. Hanya untuk sebab-sebab yang hina dan remeh. Kata Syekh, wa man taba ilallah minal mutakhasimin, barang siapa yang bertaubat kepada Allah di antara di antara 2 orang yang berselisih, siapapun mereka, fa'alaihi an ya'uda ila sahibihi wa yalqahu bisalam,
Maka hendaknya dia mengunjungi saudaranya, menjumpai dirinya, dan mengucapkan salam kepada dirinya. Itu yang harus dilakukan. Taubatnya nggak cukup cuma taubat, sholat taubat kah, apalah namanya misalkan. Sholat malam, istighfar yang banyak, gak cukup. Tapi dia harus menjumpai saudaranya. Mendatangi tempat tinggalnya atau dimanapun dia berada, ketemu. Dan mengucapkan salam kepada dirinya. Artinya, sebagai isyarat bahwa dia menginginkan islah. Orang kalau musuhan kan gak sudi ngucapin salam juga. Betul gak? Gak sudi. Ngucapin salam Allah gak ada di mulutnya orang yang musuhan. Gak sudi. Maka itu dijadikan tanda oleh Allah. Isyarat bahwa seorang hamba menginginkan islah. Kata Syekh, fa'in fa'ala wa aba sahibuhu. Kalau dia sudah melakukannya, tapi saudaranya nggak mau berdamai. Karena ini kan yang sering jadi masalah kebanyakan orang. Tapi dia nggak mau damai, gimana dong? Gak ada urusan sama dia. Karena kata Syekh faqad bari'at zimmatul aid. Karena dosa orang yang mengunjunginya dan ingin perdamaian itu sudah dihilangkan sama Allah. Jadi nggak ada ruginya. Mereka yang menginginkan islah. Tapi jangan pura-pura islah. Ada orang-orang yang pura-pura islah. Supaya kelihatan sudah islah, tapi kezalimannya terhadap saudaranya nggak berhenti-berhenti. Banyak juga muslim yang kayak gitu. Dan saya pernah menjumpai manusia seperti itu. Ajib memang. Dan ini tidak termasuk kepada mereka-mereka yang diampuni dosanya sama Allah. Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, la yahil li rajulin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Enggak halal seseorang meninggalkan, memutuskan hubungan dengan saudaranya di atas 3 hari. Yaltaqiyan, dua-duanya saling berjumpa. Kalau saling berjumpa, fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Ini berpaling, itu berpaling. Kalau papasan nih ketemu di masjid misalkan, yang satu di pintu sana, yang ini mau keluar, pilih pintu sana. Betul? Atau ini sudah di pintu, dia mau masuk, dia pilih pintu yang lainnya. Ini namanya i'rad. Dan bukti permusuhan. Wa khairuhuma, dan yang terbaik di antara keduanya, alladzi yabda'u bisalam. Yang pertama kali sudi dan mau mengucapkan salam. Artinya dia mau memperbaiki keadaan. Kemudian saya mengatakan amma in wujida sababun syar'i lil hajri. Tapi kalau ada penyebab yang syar'i untuk memutuskan hubungan. Katarkis sholah. Seperti ketika saudaranya meninggalkan sholat. Au israr ala fahishah. Atau terus menerus melakukan perbuatan keji, kemaksiatan. Fa in kanal hajru yufidul mukhti wa yu'iduhu ila sawabihi. Dan kemudian jika dengan diputuskan hubungan, yang bersalah dan melakukan kesalahan ini kembali kepada yang benar, wa yash'uru au yash'uru bi khati'atihi au khata'ihi, dia merasakan, menyadari kesalahan dan dosanya, saral hajru wajiban,
maka memutuskan hubungan itu hukumnya jadi wajib. Kalau ada maslahat. Pertanyaannya sekarang begini, kalau tidak ada maslahat gimana? Malah membuat dirinya semakin ingkar dan semakin melakukan perbuatan maksiat. Apa yang harus dilakukan? Pada saat itu justru kita tidak boleh menghajar. Madaratnya jauh lebih besar, jangan dihajar. Dan itu yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah ta'ala. Bahkan beliau mengatakan di zaman kita sekarang ini, hajar itu lebih banyak tidak bermanfaatnya dibandingkan manfaat. Kenapa? Karena manusia di zaman sekarang ini, kalau dibegitukan jauh lebih apa? Lebih buruk kemungkarannya. Wa amma in kana la yazidul mudhnib illa i'radan. Dan jika hajar itu hanya menyebabkan orang yang berdosa ini semakin jauh, semakin berpaling. Wala yantiju atau yuntiju illa utuwan wa nufuran wa inadan wasdiyadat fil ithmi. Dan hanya menambah orang itu lari, pergi, berpaling dan bertambah dosanya, fa inda dzalika la yasughul hajra. Di saat seperti itu tidak disyariatkan untuk melakukan hajar. Li'annahu la tatahaqqaqu bihil maslahatu syar'iyyah bal tazidul mafsadah. Karena hajar pada momen-momen seperti itu enggak menambah maslahat, bahkan hanya menambah mafsadah. Fa yakunu minas shawab. Dan termasuk perkara yang benar pada kondisi-kondisi seperti ini, al-istimraru fil ihsan, tetap meneruskan untuk berbuat baik, wan nush, dan tetap memberikan nasihat, wat tadzkir, dan tetap memberikan pengingat dan peringatan. Wa mithalu dzalik, dan contoh hajar yang diizinkan, yang banyak maslahatnya atau besar maslahatnya. Beliau menyebutkan hajarnya Rasulullah SAW kepada Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabatnya selama 50 hari. Karena mereka tidak punya uzur untuk ikut perang, untuk tidak ikut perang. Atau kemudian contoh yang lainnya, Nabi tidak melakukan hajar kepada pelaku maksiat. Jadi di satu sisi Nabi melakukan hajar kepada sahabatnya, tapi di sisi yang lain Nabi tidak menghajar tokoh munafik, pemimpin orang-orang munafik di kota Madinah. Siapa? Siapa? Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Nabi tidak menghajar Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Lianna adamal hajri fi haqqihim asah. Karena tidak menghajar mereka maslahatnya lebih besar. Kok sahabatnya dihajar? Karena sahabatnya ketika dihajar ada faidahnya. Sedangkan Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul dihajar, tidak ada faidahnya, bahkan mafsadatnya jauh lebih besar. Karena Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul itu punya pengaruh yang kuat di kota Madinah. Iya. Dia punya kelompok, punya. Dia bisa menjadi penyebab hancurnya kaum muslimin di kota Madinah, bisa merusak, bisa. Makanya oleh Nabi Muhammad SAW tidak dihajar. Dan dia mati di atas kemunafikan. Nasallallahu salamat wal afiyah. Mungkin sampai di situ jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala.
Insyaallah kita lanjutkan ke dosa berikutnya di perjumpaan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam wal ilmu indallah subhanahu wa ta'ala. Kita jawab pertanyaan yang masuk. Ya, ini pertanyaan pertama menarik ini, jam. Apakah kalau buang angin atau buang gas di depan istri atau suami itu menjadi dosa kezaliman? Masya Allah. Dihisab sebagai orang yang zalim. Masya Allah. Ini ada apa ini, jamaah? Sampai kebuang gas saja menjadi masalah kezaliman, menjadi masalah besar. Tidak perlu berlebihan, jamaah. Ya, ini berlebihan. Sebisa mungkin ya jangan di depan pasangannya. Meskipun suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya. Menurut penelitian, ketika pasangan ini bisa buang gas satu sama lain di hadapannya, bebas, itu tanda keakraban dan kasih sayang. Loh benar. Ya makanya dia bilang, percaya gak percaya, suka atau tidak suka. Ya, iya, karena dia merasa tidak ada penghalang antara dirinya dengan pasangan. Ya, tapi bukan berarti wah ini harus digalakkan, enggak. Ya, kalau ini menyakiti, membuat pasangan kita kurang enak, maka usahakan dihindari. Tapi jangan juga berlebihan menghukum ini sebagai kedua. Apa ini? Jadi masalah mendolimi di pertanyaan begini, dihisab sebagai orang yang zalim, la haula wala quwwata illa billah. Jangan berlebihan. Ya, Allah Ta'ala. Subhanallah, subhanallah. Nah, pertanyaan berikutnya, apabila antara saudara kandung sang kakak berulang kali mendolimi adiknya, adiknya telah memaafkan perbuatan kakaknya, namun kakak memboikot adiknya, apa yang harus dilakukan adiknya? Minta maaf. Tapi kakak saya yang salah. Minta maaf. Karena yang pertama kali meminta maaf dialah yang terbaik. Dan ketika permusuhan ini terjadi antara saudara sedarah, saudara kandung, maka dosanya jauh lebih besar. Allah memutuskan rahmatnya dari orang-orang yang memutuskan tali hubungan silaturahminya. Azabnya disegerakan di dunia sebelum akhirat. Bagi mereka-mereka yang memilih untuk memutuskan tali persaudaraan darah silaturahmi. Jadi nggak sama seperti permusuhan terhadap teman, tetangga, nggak sama. Ini paling berat. Yang terberat adalah memusuhi saudara kandung. Apakah tidak mengapa apabila adiknya berlepas diri dari kakaknya karena menghindar terjadinya kezaliman lagi di kemudian hari? Jangan melepaskan diri. Sampai mati engkau tidak bisa melepaskan dirimu dari kakakmu. Gak bisa. Betul gak? Sebagaimana sang kakak gak bisa melepaskan dirinya dari adiknya. Bisa jadi suatu hari nanti adiknya lah yang akan masuk liang lahat dan meletakkan jenazahnya di dalam liang lahat. Ini gak pernah difikirkan oleh saudara-saudara yang saling bermusuhan. Sampai kapan musuhan? Darah gak bisa dibuang. Hubungan gak bisa diputuskan selamanya. Maka jangan bersikap sama seperti apa yang dilakukan oleh kakak. Jangan. Jadilah yang terbaik. Tapi saya dizalimi lagi. Terima kezaliman itu, jadikan sebagai penyebab masuknya kita ke dalam surga. Falas. Sabar aja hadapin. Mau sampai kapan dia zalim? Mau sampai kapan? Pasti ada batas waktunya. Dan yang terzalimi yang akan menang di dunia dan di akhirat. Sabar aja, sabar, tenang. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah sama antara memusuhi dan membenci? Misalkan kita tidak menyukai seseorang, kita menjauhinya tapi tidak memusuhinya.
Apakah termasuk hal yang dibenci oleh Allah? Tergantung kebenciannya karena apa. Kalau kebenciannya karena Allah, melihat ini si orang, dia benci sama seseorang karena dia maksiat sama Allah. Misalkan. Ini boleh, bahkan ini tanda iman. Tapi kalau kemudian masalahnya masalah pribadi, ini nggak boleh. Nggak boleh. Karena Allah, Rasulullah SAW mengharamkan kita untuk membenci saudara kita karena perkara-perkara yang tidak pantas dijadikan sebagai alasan. Seperti tadi itu misalkan contohnya, ini contoh saja. Saya nggak suka sama dia, kenapa? Suka kentut di depan saya misalnya. Apa ini? Benci karena perkara begini, ya Allah. Ini contoh saja, cuman satu contoh. Kan banyak orang benci karena perkara sepele. Hanya gara-gara apa? Gara-gara kalau di jalan dia biasanya selalu ke kanan tapi beloknya ke kiri. Ya apa mas? Kenapa harus dibenci? Pokoknya teresep pokoknya. Ya begini-begini bisa jadi mengurangi kemudian pahala kita. Jangan. Hilangkan yang seperti ini, hilangkan. Kemudian pertanyaan berikutnya. Jika ada seorang teman yang menurut kita membawa pengaruh negatif. Kemudian kita memilih untuk menjauh atau menghindar karena alasan untuk menjaga hati kita. Apakah itu termasuk memboikot? Tidak. Karena Nabi melakukan itu kepada siapa? Kepada Wahsy. Nabi berinteraksi tapi Nabi membatasi interaksinya. Bahkan meminta Wahsy untuk tidak sering-sering menampakkan wajahnya di hadapan Rasulullah. Kenapa? Karena itu membangkitkan perasaan yang tidak menyenangkan di hati Nabi. Nabi khawatir kemudian zalim kepada Wahsy. Boleh nggak seperti itu menghindar? Ketemu biasa, ini salam segala macam bersapa. Tapi kemudian berusaha untuk tidak banyak ketemu. Boleh? Boleh. Kalau itu mendatangkan maslahat. Ustadz izin bertanya. Terkait tidur bersama dalam satu selimut, apakah berlaku juga untuk ibu dan anak gadisnya? Sama. Sama. Diusahakan jangan dilakukan. Karena apa? Karena ini bisa membangkitkan perkara-perkara yang tidak baik pada diri anaknya atau bahkan pada diri ibunya. Apakah ada jaminan sang ibu kemudian tidak menyimpang perilakunya ketika melakukan itu? Toh sekarang banyak terjadi ayah kemudian merusak kehormatan anak gadisnya. Sama juga, ibu juga sama. Maka ini harus dijaga. Ya, ini saddan lidzari'ah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Saya pernah melakukan kesalahan kepada saudara saya. Saya sudah minta maaf, tapi saudara saya malah mencaci maki saya, mengeluarkan kata-kata kotor, bahkan menjelek-jelekan saya kepada orang lain, termasuk di sosmed. Jadi saya lebih memilih menjaga jarak. Apakah itu termasuk dosa? Tidak. Dan saudaranya ini adalah yang terburuk di dalam permusuhan ini. Karena dia justru memilih untuk tetap bahkan lebih zalim lagi ketika saudaranya minta maaf. Sudah. Kalau saya berikan ilustrasi jemaah rahmatillah Allah, manusia-manusia seperti ini yang sudah minta maaf tapi kemudian dia tetap dizalimi, itu adalah orang-orang yang kelak pada hari kiamat itu menerima pahala-pahala jariah dan dosanya ditransferkan kepada orang. Jadi nanti di akhirat itu dia selamat dan insya Allah masuk surga. Sudah. Jadi sabar aja di dunia, sabar. Dengarkan caci makinya. Terima hinaan dan seluruh perbuatan buruknya. Tapi nanti di akhirat kita yang akan tersenyum bahkan tertawa lebar. Kenapa? Karena kita yang masuk surga. Alas. Jadi kenapa sih gak mau bersabar? Sabar aja, sabar, tenang. Tenang. Hadapi kezaliman mereka. Dan yang terakhir, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jika ipar anak merasa anak menzaliminya? Padahal wallah kata dia, anak tidak pernah ada maksud demikian.
Sekarang keluarga ipar jarang ke mertua, tidak mau lagi kumpul keluarga. Jika bertemu pun mereka baik, tapi tidak ada intimasi layaknya adik sama kakak. Cuma seperti tamu saja, tidak bertanya, tidak mengajak anak bicara, kecuali seperlunya. Apakah anak berdosa? Anak sudah minta maaf, tapi minta maaf secara general. Setiap ketemu maaf ya kalau ada salah kata. Apakah anak berdosa? Tidak berdosa. Kan Nabi sudah bilang, yang terbaik di antara dua orang yang bermusuhan apa? Yang mengucapkan salam. Artinya yang menunjukkan iktikad untuk damai. Apalagi minta maaf. Ini lebih dari salam. Minta maaf itu lebih dari salam. Dan gak usah merasa hina. Gak usah merasa hina. Ini yang jadi syubhatnya ini, atau yang jadi gangguannya ini. Merasa nanti saya rendah kalau saya minta maaf dulu. Enggak ada. Justru yang meminta maaf, mereka lah yang berhak masuk surga. Sudah, buang tuh pikiran-pikiran yang buruk tentang saudara kita. Sudah, urusan dia sama Allah. Urusan kita sudah selesai. Ya, maka hiduplah dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Dengan membuang seluruh kebencian yang ada dalam dada kita kepada saudara kita yang lain. Khalas. Ini rugi dua kali jemaah. Sudah sebel, sudah benci, kemudian dosa tidak diampuni, sudah begitu diancam masuk neraka. Dan di dunia kita tidak akan pernah merasakan ketenangan. Buat apa? Buat apa? Dipelihara permusuhan ini. Sombong. Jangan jadi orang sombong. Jangan jadi orang sombong. Saya pernah menjumpai satu kasus. Ada orang sudah minta maaf. Sudah minta maaf nih. Tapi yang merasa terzaliminya mengatakan, enggak, saya tetap akan tuntut kamu nanti di akhirat. Waduh. Ini ciri manusia apa? Sombong. Justru dia yang akan binasa nanti di akhirat. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik. Sudah cukup, sudah di akhir ini insyaallah taala jamaah rahmatillah Allah. Ya, kita akhiri perjumpaan kita insyaallah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.